Sekarang adalah saat untuk memperkuat hubungan pribadi kita dengan Allah. Hidup kita masing-masing singkat. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 21 Juni, judulnya Hidup Hari Ini. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Kita hidup di masa-masa serius, masa di mana kita memerlukan hubungan yang erat dengan Allah. Kita menyaksikan dunia yang mengeluh dan mengerang, dan tanda-tanda yang dikatakan Yesus sedang terjadi di depan mata kita. Matius 24 ayat 6-11. Perang dan kabar tentang perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, penyakit, gempa bumi, dan penganiayaan terjadi di sekeliling kita, dan tampaknya semakin intensif dari waktu ke waktu. Kita diingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Sekarang adalah saat untuk memperkuat hubungan pribadi kita dengan Allah. Hidup kita masing-masing singkat. Yakobus 4 ayat 13-14 mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita tahu betapa benarnya peringatan ini. Ada dari kita yang mungkin saja tidak akan hidup sampai hari ini berganti. Inilah bagian dari kenyataan menyedihkan hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Betapa pentingnya memastikan hubungan kita dengan Allah, dan bahwa kita selalu hidup dengan kesadaran bahwa kita memerlukan Allah dan anugerah keselamatannya. Mazmur pasal 80 merupakan sebuah seruan yang indah kepada Allah. Renungkan secara khusus ayat 1-3, 14-17, dan 18. Dan juga ayat 19. Lalu gantilah kata kami dengan kata saya. Terlepas dari waktu, tempat, dan konteks Mazmur ini, kita secara pribadi dapat menghubungkan Mazmur pasal 80 ini dengan diri kita. Kita semua membutuhkan kebangunan rohani dalam hidup kita. Sangat mudah untuk menjadi suam-suam kuku, atau bahkan melupakan apa yang telah dan sedang dilakukan Allah bagi kita. Semua umat percaya yang setia, bahkan yang sedang bergumul, perlu berdoa seperti ini. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ditulis dalam Mazmur 80 ayat 20. Ketika kita menerima apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, ketika tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni, dan bahwa kita diselubungi oleh kebenaran Yesus yang sempurna, yang diperhitungkan bagi kita oleh iman, maka kita dapat yakin bahwa kita diselamatkan di dalam Yesus. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Step to Christ, halaman 77-79. Selama hidupnya di dunia, Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan manusia. Dari lahir hingga mati di kayu salib,
hidupnya dipenuhi pengorbanan dan pelayanan. Tujuan Yesus hanya satu, melakukan kehendak Bapa dan menyelamatkan yang hilang. Orang yang telah menerima kasih karunia Kristus akan rela berkorban agar orang lain juga mengenal keselamatan. Ketika seseorang sungguh-sungguh menemukan Yesus, ia akan rindu menceritakannya kepada orang lain. Ia tidak dapat menyimpan kabar baik itu hanya untuk dirinya sendiri. Saat kita berusaha memberkati orang lain, kita sendiri juga akan menerima berkat. Itulah rencana Allah. Allah mengizinkan kita ikut ambil bagian dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada kehormatan yang lebih besar dari menjadi alat Tuhan untuk membawa berkat kepada sesama. Mereka yang melayani dengan kasih akan semakin dekat kepada Allah. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.